Haleluya, shalom Bapak kasih Tuhan, shalom. Selamat malam hari ini kita percaya bukan karena kuat gagah kita boleh ada di tempat ini, amin. Semua karena anugerah Tuhan yang terus ada buat kita saudara dan memampukan kita untuk malam hari ini kita boleh ada di tempat ini. Mari bersama-sama, saya percaya kita semua merindukan Tuhan, merindukan hadiratnya di tempat ini, amin. Mari bersama-sama buka hati saudara. Modal kita hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mari bersama-sama malam ini kita boleh mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kita, amin. Mari buka hati, kita mau datang kepada Tuhan. Betapa kami bersyukur Bapa, terima kasih Yesus. Buat waktu-waktu yang sudah kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Dan malam hari ini menjadi bukti buat kami Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Dan malam ini kami boleh ada di tempat ini dengan segenap kerinduan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh mengalami lawatan-Mu Tuhan. Yang kami percaya mengubahkan hidup kami. Mengubahkan setiap kami Tuhan. Memberikan pengharapan yang baru. Memberikan sukacita yang baru dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Jumpai kami malam ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan lebih lagi mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Kami rindu Engkau Yesus. Haleluya. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Kau pengharapan kami Yesus. Berharap segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Mari lebih lagi katakan, Engkau sungai kehidupan kami. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Bila malam ini mengalir Tuhan, sungai kehidupan itu dalam hidupan kami, mengalir dalam setiap hati kami ya Tuhan. Dan kami rindu menyembah Engkau Yesus dengan segenap hati kami malam ini Bapa. Kami menyembah Engkau Yesus, menyembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Mari nyatakan di hadapan Tuhan malam ini, Kaulah sungai kehidupanku. Mari terus mengalir Tuhan, mengalir dan mengalir, penuhi kami malam ini. Mari lebih lagi, biar ini keluar dari lubuk hati kita malam ini. Oh Yesus, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku. Mari mengalir, mengalir di jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan. Oh, Shalala karala Yesus. Oh, Shalala karala Shalala karala. Ku bawa hatiku
menyembahmu Yesus. Oh, hanya ini Tuhan, kerinduanku tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Satu kerinduanku Tuhan, terus dekat denganmu. Oh haleluya, hanya rindu menyembahmu
pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Hanya Engkau Yesus. Namamu kami agungkan malam ini Tuhan. Oh syaralabalama. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari. Sebab Kau layak. Katakan. Terima pujian, sebab Kau layak. Hanya Engkau Yesus yang layak ya Tuhan. Sebab Kau layak. Katakan. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, lebih lagi sebab Kau layak. Terima pujian. Kami memuji-Mu malam ini Yesus. Oh haleluya. Kami mengagungkan nama-Mu malam ini Yesus. Haleluya. Dan Tuhan Raja di atas segala raja. Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan, yes Lord. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Haleluya. Hanya itu Tuhan kerinduan kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami terus mau memuji Engkau, mengagungkan Engkau, memuliakan nama-Mu yang ajaib dan luar biasa. Hanya nama Yesus ya Tuhan, yang terus Tuhan layak untuk menerima segala pengagungan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus lawat kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima lawatan Tuhan lebih lagi bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat, nama Yesus, amin. Haleluya. Percaya dalam hati kita hanya Yesus saja, amin. Haleluya. Oh yes Lord. Tidak ada yang nama lain dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau saja Yesus. Bersama-sama kita katakan lebih lagi, amin. Yes Lord. Tiada nama lain di bumi dan di surga yang oleh kita diselamatkan. Modal kita apa saudara? Percaya saja di dalam nama Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi amin. Tiada nama lain di bumi dan di surga yang oleh kita diselamatkan. Hanya percaya di dalam nama Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Di dalam Yesus yang percaya ada keselamatan. Di dalam Yesus mengharap
percaya dalam hati kita dengan segenap hati malam ini, amin. Mari nyatakan lebih dahsyat lagi. Yes. Tiada nama lain di bumi dan di surga yang olehnya kita diselamatkan. Hanya percaya di dalam nama Yesus kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Yang percaya di dalam Yesus kita diselamatkan, amin. Ada keselamatan di dalam Yesus. Ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan di dalam Yesus. Yang percaya, oh yes, I believe you Lord. Pengharapan kami tetap Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Lagi dalam Yesus, oh, ada keselamatan. Di dalam Yesus, di dalam nama lain tidak ada, amin. Oh, yang percaya nama Tuhan Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau dan percaya katakan ada kemenangan. Haleluya. Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang menjamin setiap kita mengalami kemenangan yang dahsyat. Amin. Yang percaya tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi. Oh yes. Oh Yesus, yang punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami agungkan namamu malam ini. Oh haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Sama berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Sungguh layak dipuji Allah kita, amin. Haleluya. Oh Yesus, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa.
dan luar biasa. Amin. Oh Yesus, layak ditinggikan dan dipuji kau Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalan kuasanya. Sungguh aman berlindung dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Siapa saudara? Haleluya. Namanya Yesus. Amin. Yesus Allah berkasa. Yesus Allah berkasa. Haleluya. Oh yes. Perkasa Allah kita. Amin. Haleluya. Punya Allah yang perkasa. Amin. Kita menjadi anak-anak yang perkasa. Amin. Amin. Berikan salam kan yang saudara lihat. Aku orang-orang yang perkasa di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya Yesus sajalah yang benar dalam hidup kita. Amin. Gunung batu yang dahsyat dalam hidup kita malam ini. Oh, mari tinggikan Dia. Yes. Oh Yesus, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Percaya saudara. Oh Kau menjamin kami Tuhan. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah ditinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau layak dipuja ya Tuhan. Yesus. Oh yes Lord. Mari nyatakan lebih lagi. Amin. Glory Lord. Yes. Oh. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku,
Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Percaya hanya Yesus saja yang benar, amin. Tepuk tangan dulu lebih dahsyat lagi buat Yesus. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu malam ini, kami masih boleh tetap berdiri untuk menyatakan bahwa Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami, Yesus. Kami tahu Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, tetapi Roh-Mu yang memberikan kekuatan buat kami ya Tuhan. Roh-Mu yang memberikan hati kami dan jiwa kami terus untuk percaya bahwa Engkau satu-satunya sumber segala-galanya dalam hidup kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Melewati badai hidup ini Tuhan, biarlah kami boleh tetap tegak berdiri untuk menyatakan Engkau satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kami. Oh Yesus. Haleluya. Perlu Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Perlu Yesus di hidupku, tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Yang perlu Tuhan katakan, Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami hanya menyadari bahwa kami tidak pernah sendiri Tuhan. Engkau terus ada buat setiap kami Tuhan. Tangan-Mu yang dahsyat, yang ajaib terus menopang kami Tuhan.
memegang setiap kehidupan kami ya Tuhan. Setiap kami dimampukan Tuhan oleh karena Engkau Yesus. Oh yes Lord. Mari sekali lagi boleh balik berdiri bersama-sama. Mari nyatakan saudara malam hari ini pujian. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Dengan segenap hatimu katakan, sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau. hidup. Ya Allahku, ya Allahku, Jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau. dalam hidupku. Ya Allahku, Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Terima kasih. Ya na 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 na. Inilah biar menjadi doa kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sesungguhnya bukan Tuhanlah yang meninggalkan kami. Sesungguhnya seringkali kamilah yang lebih dulu meninggalkan Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, bawa setiap kami kembali dalam pelukan kasih sayang. Kami butuhkan Engkau, kami perlu Engkau. Yesus, 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 nama yang indah. Yesus, 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 nama yang mulia. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tarik kami kembali lagi dalam hati-Mu ya Tuhan. Biar sekali lagi kami mengalami Engkau, mengalami Engkau. Sebab tanpa perjumpaan dengan Tuhan, semua ini menjadi sia-sia dan tidak berarti. Sebab hanya hadirat-Mu yang mengubahkan, hanya hadirat-Mu yang memulihkan, hanya hadirat-Mu yang menguatkan, hanya hadirat-Mu buat mujizat, hanya hadirat-Mu Tuhan. Ya na 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 na, ya Rabba ya Rabba sana ya Rabba.
Urapi setiap kami Roh Kudus. Sebab sekali lagi firman-Mu berkata bahwa urapan itulah yang mengajar kami. Urapi kami supaya kami bisa diajar, kami mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami benar-benar bukan menjadi pendengar firman. Kami bukan pengkolektor khotbah. Kami bukan fans-fansnya pengkhotbah. Tapi kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang paling kami cinta, nama yang paling kami sayang, nama yang menjadi segala-galanya bagi kami. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi, terutama satu sukacita untuk memberitakan Kristus di tengah-tengah kita. Nah, mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk pergi ke Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Di sana Anda akan menemukan Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Lukas pasal 5 ayat 1 mulai. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Garis bawahi, berarti hari itu ada banyak orang datang kepada Yesus untuk satu tujuan, yaitu mendengar firman Allah. Saya percaya hari ini Anda datang pun sama untuk mendengar firman Allah. Yang setuju katakan amin. Dan mereka datang untuk mendengar firman Allah. Lihat ayat 2. Dia melihat dua perahu di tepi pantai dan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi ada dua perahu. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia, Simon yang kita kenal dengan nama Petrus, supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah, sebentar. Garis bawahi dulu kata setelah. Seringkali kita mudah melewati kata ini sebab kata ini hanyalah kata sambung biasa. Kata penghubung biasa dan mudah bagi kita untuk melewati kata ini, setelah. Tetapi kata ini menjadi penting bagi saya sebab nanti sebentar kita akan melihat bahwa Lukas menurut saya secara sengaja menambahkan 3 kata setelah pada cerita Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Dalam satu cerita pendek itu dia meletakkan 3 kata setelah. Itu sebabnya setelah saya membaca 3 kata setelah, saya berpikir jangan-jangan kata setelah ini penting adanya. Setelah. Anda lihat bahwa kalau Anda jualan sebuah produk, terutama produk kecantikan, biasanya Anda akan menaruh 2 foto pada flyer atau promosi Anda. Foto pertama selalu foto sebelum, dan foto kedua adalah foto sesudah atau setelah. Dari 2 foto ini, sebelum dan sesudah atau setelah, selalu foto yang paling penting bukanlah foto sebelum, tetapi yang paling penting adalah foto sesudah. Kalau Anda lihat foto sesudah lebih jelek daripada foto sebelum, saya saran jangan beli itu produk, itu penipuan, saudara. Kalau foto sesudah sama saja dengan foto sebelum, saran saya juga jangan beli itu produk sebab buang-buang uang. Foto sesudah harus lebih cantik, harus lebih baik daripada foto sebelum. Menurut saya itulah yang Tuhan sementara kerjakan dalam hidup kita. Seringkali Tuhan bukan tidak peduli, tetapi Dia tidak menganggap penting apa yang terjadi dalam masa lalu Anda. Masa lalu Anda boleh penuh dengan kegagalan. Masa lalu Anda penuh dengan kesalahan. Masa lalu Anda penuh dengan lika-liku. Masa lalu Anda penuh dengan pergumulan yang sangat berat. Tetapi yang paling penting bagi Tuhan bukanlah bicara soal masa lalu. Tetapi yang paling penting bagi Tuhan selalu berbicara tentang
sesudah Anda datang pada Dia. Setelah Anda berseru kepada Tuhan, apa yang Dia sediakan untuk masa depan kita. Saya percaya cara Tuhan untuk berurusan dengan masa lalu yang hancur dalam hidup seseorang bukan membuat mesin waktu membawa kita kembali ke masa lalu memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Tidak. Tetapi cara Tuhan berurusan dengan masa lalu kita yang hancur adalah Dia berjanji bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Dia, selalu ada masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang mulia menjadi obat, menjadi remedi bagi kita terhadap masa lalu yang hancur. Masa lalu Anda boleh hancur, tetapi kalau Anda dapat masa depan yang penuh dengan kemuliaan, maka ketika orang lihat sejarah hidup Anda, mereka akan selalu melihat masa lalu Anda yang rusak sebagai pembelajaran, sebagai proses seseorang untuk menghadapi dan mendapatkan masa depan yang gemilang. Saya percaya bagi setiap kita, Yeremia 29 ayat 11 sungguh menjadi kenyataan bahwa rancangan Tuhan mengenai kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi memberikan kepada kita apa? Hari depan yang penuh dengan apa? Harapan. Sama-sama katakan, hari besok pasti ada harapan. Amin, 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 amin. Sesudah, setelah, ini yang penting, setelah. Oleh sebab itu saya percaya ada 3 kata setelah yang coba disampaikan Lukas kepada kita. Apa yang penting setelah kita datang untuk mendengar firman Tuhan? Setelah. Saya selalu berkata kepada adik-adik rohani saya yang mau menikah, saya bilang begini, ingat baik-baik bahwa setelah pesta pernikahan selalu ada hidup pernikahan. After the wedding always there is a marriage. Setelah pesta pernikahan selalu akan ada kehidupan pernikahan. Yang penting oleh sebab itu bukan pesta pernikahannya, tetapi yang paling penting sebenarnya adalah hidup setelah pesta pernikahan, yaitu kehidupan nikah. Saya bilang pada mereka, anak muda hari ini menghabiskan begitu banyak waktu, menginvestasikan begitu banyak uang, menghabiskan begitu banyak fokus dan tenaga supaya mereka punya pesta pernikahan yang mulia, yang besar. Tetapi mereka tidak pernah menginvestasikan waktu. Mereka tidak pernah menginvestasikan uang. Mereka tidak pernah menginvestasikan tenaga dan fokus untuk memiliki kehidupan pernikahan yang mulia. Itu sebabnya ada banyak orang punya pesta pernikahan yang besar, tetapi setelah itu berujung pada perceraian. Sebab mereka hanya mau pestanya, tidak mau hidup pernikahannya. Ingat, setelah pesta selalu ada pernikahan yang harus dihidupi. Setelah itu penting. Nah, mari kita lihat nomor 1, setelah yang pertama. Setelah, perhatikan ayat 4. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon. Mari sebentar sekali lagi kita renungkan. Setelah Yesus selesai apa Bapak Ibu? Berbicara. Dia apa? Apa beda antara berbicara dan berkata? Menurut saya cukup aneh ketika Lukas memasukkan 2 kata yang sebenarnya berbeda, tetapi sebenarnya punya maksud yang hampir sama. Mengatakan Pak Jokowi sementara berbicara dengan seseorang sebenarnya sama saja dengan mengatakan Pak Jokowi sementara berkata-kata dengan seseorang. Kenapa Lukas membedakan antara Yesus berbicara dan Yesus berkata? Ini perbedaan antara Yesus bicara dan Yesus berkata. Ingat baik-baik, mereka datang untuk mendengar firman Allah. Dan menurut saya Lukas sengaja membedakan sebab ada 2 level dalam mendengar firman Allah. Anda pada level Yesus yang berbicara,
atau Anda ada pada level Yesus yang berkata. Apa bedanya Yesus bicara dan Yesus berkata, Pak? Menurut saya perbedaannya ada di sini. Ketika Yesus berbicara, dia berbicara untuk orang banyak. Tetapi ketika Yesus berkata, Alkitab berkata, dia berkata kepada Simon. Berarti dia berkata khusus kepada satu orang. Dalam mendengar firman, seringkali kita hanya sampai pada Yesus yang berbicara. Yesus yang berbicara untuk banyak orang. Contoh orang-orang yang hanya sampai pada level Yesus berbicara biasanya ngomongnya begini. Aduh, khotbah hari ini bagus, bagus sekali, bagus sekali. Apalagi pendeta yang bawa lucu sekali, lucu sekali. Kemudian orang tanya, apa khotbah pendeta tadi? Nggak tahu, pokoknya bagus. Artinya dia hanya sampai pada Yesus yang berbicara. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu, saya tidak anti dengan itu semua, tapi tolong dengarkan hati saya yang paling dalam. Sekalipun khotbah memang butuh joke, butuh lelucon supaya Anda refresh. Betul, khotbah butuh kesaksian supaya Anda dan saya tambah mengerti, tambah dikuatkan dan diteguhkan terhadap pesan firman Tuhan. Tapi tolong ingat baik-baik satu hal, guyonan dan kesaksian tetap bukanlah firman Tuhan. Kalau Anda hanya tertarik, Anda hanya sampai ingat pada guyonannya, Anda hanya sampai ingat pada kesaksian pendetanya, tanpa pernah mengerti kebenaran firman Tuhan yang coba disampaikan, Anda hanya sampai pada level Yesus berbicara. Atau ada orang bilang begini, aduh Pak Pendeta, kalau teman saya Bapak A kalau datang hari ini, pasti bertobat Pak. Banyak dosa dia soalnya Pak. Kalau dia dengar khotbah Pak Pendeta, pasti dia banyak dosa, ditegur, dia pasti bertobat. Pak Pendeta, kalau Ibu B dengar khotbah hari ini diberkati sekali, pasti Ibu B diberkati. Sebab dia punya lagi banyak pergumulan Pak Pendeta. Seandainya Bapak C, seandainya Ibu D, seandainya Saudari E, seandainya Saudara E, sampai Z, seandainya si A, si B, si C, si D, si E, si Z mendengar khotbah hari ini mereka diberkati. Menurut saya yang paling penting bukan apakah A diberkati atau tidak. Yang paling penting bukankah apa B ditegur atau tidak. Yang paling penting bukankah si C dihiburkan, dikuatkan atau tidak oleh khotbah hari ini. Yang paling penting Anda yang dengar, apakah Anda dikuatkan. Yang paling penting Anda yang mendengar, apakah Anda ditegur. Yang paling penting Anda yang mendengar, apakah Anda bertobat. Yang paling penting Anda yang mendengar firman Tuhan, apakah Anda dihiburkan, dikuatkan. Sebab kalau Anda hanya sampai pada level orang lain, Anda hanya sampai pada level Yesus bicara. Tetapi kalau Anda mau lebih dalam, Anda mau dapat sesuatu dari firman Tuhan, Anda harus berkata, firman hari ini mengubahkan kehidupan saya. Saya personal, harus bersifat personal. Sebab Yesus berbicara seringkali hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi level Yesus berbicara ketika dia masuk telinga kanan, dia masuk ke dalam hati, dia masuk dari telinga kiri, dia turun ke dalam hati. Itulah Yesus berkata. Yesus berbicara buat Anda tahu lebih banyak. Tetapi Yesus yang berkata mengubahkan kehidupan. Kenapa Yesus berkata mengubahkan kehidupan? Mentransformasi kehidupan seseorang. Ini yang saya suka. Saya suka kata informasi. Sama-sama bilang informasi. Seringkali kata informasi sudah begitu kecil artinya, padahal menurut saya sangat dalam. Dalam bahasa Inggris kata informasi berasal dari dua kata, in, dalam, form, membentuk. Informasi berasal dari kata inform, sesuatu yang membentuk di dalam kita. Informasi adalah sesuatu yang Anda izinkan masuk dalam telinga Anda. Sesuatu yang Anda izinkan masuk lewat mata Anda. Sesuatu yang Anda izinkan masuk lewat emosi dan perasaan Anda. Dan apa yang masuk membentuk sesuatu yang ada di dalam kita. Membentuk manusia di dalam kita. Makanya transformasi seseorang selalu datang dari informasi yang orang itu izinkan masuk dalam kehidupannya dia.
Makanya setelah Anda dengar, setelah Yesus berkata, perhatikan, itu mengubah sesuatu dalam kehidupan Simon Petrus. Kenapa itu mengubah? Perhatikan ayat 4 sekali lagi. Perhatikan ayat 4. Dia berkata, Yesus berkata kepada Simon, apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kenapa Yesus berkata, firman yang Yesus berkata mentransformasi, mengubah kehidupan seseorang? Ini yang saya percaya. Sebab kalau Anda berjumpa dengan Yesus yang berkata, maka firman Yesus berkata selalu menantang kita untuk bertindak. Tebarkanlah jala, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkan jala sebelah kanan. Dia menantang seseorang untuk bertindak. Yang mengubahkan, saya setuju dengan pendeta bernama Edmund Chan. Edmund Chan berkata, betul dalam Alkitab ada ayat berkata kebenaran itu memerdekakan. Tetapi tolong baca baik-baik. Kalimat ayat itu tidak dimulai dari kebenaran itu memerdekakan. Kalimat itu dimulai dari kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan. Berarti yang memerdekakan seseorang bukan kebenaran. Yang memerdekakan seseorang adalah kalau kamu mengetahui kebenaran. Bahasa asli kata mengetahui menggunakan kalimat ginosko. Sama-sama bilang ginosko. Apa itu ginosko, Pak? Ginosko adalah pengetahuan, pengertian yang datang dari pengalaman. Pengetahuan, pengertian yang datang dari sebuah pengalaman. Sama-sama bilang dialami dulu. Sama-sama bilang dialami dulu. Makanya Edmund Chan berkata, yang membebaskan orang bukan kebenaran, yang membebaskan orang adalah kebenaran yang dilakukan. Anda dengar 1000 khotbah, Anda tidak pernah melakukan kebenaran, maka 1000 khotbah yang Anda dengar tidak akan pernah merubah apa-apa dalam hidup Anda. Setuju? Kebenaran yang memerdekakan bukanlah kebenaran hanya sekedar letter teks mati. Kebenaran yang memerdekakan adalah kebenaran yang dilakukan. Sampai kita belajar mengampuni, baru kita bisa dimerdekakan dari kepahitan. Sampai kita belajar memberi, baru kita dibebaskan dari keserakahan. Sampai kita belajar untuk merendahkan hati, baru kita bisa belajar lepas dari kesombongan. Selama Anda tidak pernah bertindak, selama Anda tidak pernah melakukan, Anda tidak akan pernah dimerdekakan dari apapun juga. Itu sebabnya lihat ayat 5. Lihat ayat 5. Saya suka ayat 5. Lihat respon dari Simon Petrus. Petrus kemudian menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini saya suka. Saya suka. Perhatikan baik-baik. Sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya suka kalimat itu. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga. Ada saatnya kita berkata, Tuhan, sulit untuk mengucap syukur. Hari ini khotbah, hari ini menantang saya untuk mengucap syukur. Tapi jujur Tuhan, keadaan saya tidak memberi saya dasar untuk mengucap syukur. Tetapi mari katakan apa yang Simon katakan. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan mengucap syukur juga. Tuhan, hari ini sukar untuk memberkati orang lain. Sebab saya sendiri pun lagi perlu. Saya sendiri pun sementara butuh. Saya sendiri pun harus punya jaga-jaga. Tapi Tuhan suruh saya memberi kepada dia, menolong orang itu. Tapi saya sendiri butuh ditolong. Tuhan sukar untuk memberkati orang itu. Sukar untuk menolong itu. Tetapi mari katakan yang Simon katakan. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan memberikannya juga. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan bersuka cita juga. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan mengampuni juga. Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan meninggalkan selingkuhanku juga. Karena engkau yang menyuruhnya, aku tidak akan korupsi lagi. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga. Berarti level pertama,
setelah mendengar firman, yang paling penting adalah kita melakukan atau tidak. Setelah Yesus berkata, dia menantang mereka untuk bertindak. Sebab yang paling penting bukan mendengar firman. Mendengar firman penting, tetapi lebih penting dari mendengar firman, Anda sudah lakukan atau tidak. Kita bukan kekurangan khotbah. Kita sudah kebanyakan khotbah. Sampai pendeta sudah tidak tahu harus khotbah apa. Yang kurang hari ini bukan khotbah. Yang kurang hari ini adalah pelaku-pelaku kebenaran. 2 orang yang bilang amin. Yang ketiga, ayat 6. Dan setelah, sama-sama bilang setelah. Setelah apa? Setelah mereka apa? Melakukannya. Anda berkata, oh yang penting dari mendengar firman, tujuan dari mendengar firman adalah taat. Saya bilang ya dan tidak. Ya, sebab setelah mendengar firman Anda harus taat. Tetapi ketaatan bukan akhir dari mendengar firman. Sebab setelah mereka melakukannya masih ada berarti. Setelah mereka melakukannya, kenapa? Setelah taat, kenapa? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi setelah taat masih ada. Setelah taat, setelah Anda taat penting, tetapi lebih penting daripada setelah Anda taat adalah Anda melihat hasil dari sebuah ketaatan. Sama-sama bilang berkat Tuhan. Kalau Anda taat dan Anda tidak melihat hasil, menurut saya bukan Tuhan yang salah. Menurut saya ada sesuatu yang salah dari pengertian kita akan kebenaran firman Tuhan. Orang selalu berkata, Doni, jangan terlalu banyak bicara berkat hari-hari ini. Sebab ada banyak pendeta-pendeta kalau bicara berkat lagi ditembak di Instagram, nanti masuk di TikTok dan sebagainya. Nanti kamu juga kena. Saya bilang, dengarkan saya baik-baik. Ini yang saya percaya. Bahwa setiap kali Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, Dia selalu memberikan janjinya. Oleh sebab itu saya percaya ketika kita taat, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Saya percaya itu. Ketaatan bukan untuk Tuhan. Ketaatan adalah untuk Anda dan saya sesungguhnya. Tuhan suruh kita mengampuni seseorang bukan supaya nama Tuhan lebih mulia. Nama Tuhan sudah mulia dan sempurna dalam kemuliaan. Ketaatan Anda dan saya tidak akan pernah menambah apapun juga dalam kemuliaan nama Tuhan. Tidak. Orang Tuhan suruh kita mengampuni seseorang bukan demi kepentingan Tuhan. Tuhan menyuruh kita mengampuni seseorang sebenarnya adalah demi kepentingan kita. Tuhan suruh mengucap syukur, apakah itu demi kepentingan Tuhan? Jawaban saya tidak. Jawabannya adalah Tuhan menyuruh kita mengucap syukur supaya itu demi kepentingan kita. Dia suruh kita taat sebab ketaatan adalah cara Tuhan untuk memberikan apa yang Dia mau berikan kepada kita. Ketaatan adalah cara Tuhan supaya kita bisa menerima apa yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya. Itu sebabnya Dia suruh kita taat. Ketaatan bukan untuk Tuhan, ketaatan nomor 1 untuk kita. Jemaat seringkali sudah tahu, tapi anehnya masih susah disuruh taat. Padahal demi kepentingan Anda dan saya, bukan demi kepentingan Tuhan. Tuhan tidak akan tambah kaya dengan kepentingan Anda dan saya, demi ketaatan Anda dan saya. Tidak, Dia sudah sempurna dalam segala kemuliaan. Tuhan tidak akan lebih disembah dengan ketaatan Anda dan saya. Dia sempurna dalam kemuliaan. Dia suruh kita taat sebenarnya adalah untuk Anda dan saya. Sebab ketika kita taat, kita menerima apa yang sebenarnya Dia sudah siapkan bagi kita. Amin, amin. Makanya Dia suruh kita taat. Sebab hasil adalah produk dari sebuah tindakan. Hasil adalah produk dari sebuah tindakan. Hasil adalah produk dari sebuah tindakan. Untuk dapat hasil yang baik, Anda perlu visi yang besar. Untuk dapat hasil yang baik,
Anda perlu kerjasama tim yang bagus. Untuk dapat hasil yang baik, Anda perlu koneksi yang luas. Untuk dapat hasil yang baik, Anda perlu skill, kemampuan yang hebat. Untuk dapat hasil yang baik, Anda perlu ini dan itu. Tetapi dengar baik-baik, sekalipun hasil butuhkan visi yang besar, hasil membutuhkan kerjasama tim yang bagus, hasil membutuhkan skill, kemampuan yang hebat, hasil membutuhkan koneksi yang luas, hasil membutuhkan ini dan itu. Tetapi hasil bukanlah produk dari visi yang besar. Hasil bukanlah produk dari sebuah kerjasama tim yang bagus. Hasil bukanlah produk dari sebuah koneksi yang luas. Hasil bukanlah produk dari sebuah skill yang hebat. Hasil adalah produk dari tindakan. Tanpa tindakan, mimpi tetap mimpi. Tanpa tindakan, kemampuan tetap kemampuan. Potensi tetap potensi. Tanpa tindakan, kerjasama tim tetap kerjasama tim. Tanpa tindakan, koneksi tetap koneksi. Yang perlu nomor satu bukanlah visi. Yang perlu nomor satu bukanlah kemampuan. Yang perlu nomor satu bertindak atau tidak. Melangkah atau tidak. Selama Petrus tidak pernah mau meletakkan kaki satunya di atas air, dia tidak akan pernah bisa berjalan di atas air. Yang setuju katakan amin. Bertindak. Orang selalu berkata, Doni stop. Jangan terlalu banyak bicara berkat. Dengar baik-baik, sekali lagi saya mau luruskan. Yang salah hari ini bukan soal berkat Tuhannya. Yang salah hari ini kenapa ada jemaat menganut yang kita sebut teologi kesuksesan kemakmuran, bukan terletak pada berkat Tuhannya, sebab memang Alkitab penuh dengan janji berkat. Yang salah adalah cara kita menyampaikan pesan mengenai berkat Tuhannya. Ini menurut pendapat saya. Kenapa Pak Doni berkata bahwa yang salah adalah pesan dalam menyampaikan berkat Tuhannya? Sebab saya harus mengaku dengan jujur bahwa ada banyak rekan-rekan sesama pendeta, kami lebih banyak bicara soal bagaimana saya bisa menerima berkat Tuhan. Tetapi kami tidak banyak berbicara dalam khotbah bagaimana saya meresponi berkat Tuhan. Saya lebih banyak bicara tentang how to receive, bagaimana menerima berkat Tuhan, bagaimana supaya saya punya kuasa, bagaimana perkataan saya berkuasa, bagaimana supaya mujizat terjadi, bagaimana supaya Tuhan menjawab doa saya, bagaimana supaya saya ditolong oleh Tuhan, bagaimana supaya doa saya menggetarkan sorga. Tetapi kami jarang bicara tentang bagaimana meresponi ketika kita diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Anda lihat ayat 7 dan ayat 8. Ada dua respon yang diberikan Lukas di sana ketika Simon Petrus menerima berkat Tuhan. Lihat ayat 7, respon yang pertama. Lihat ayat 7. Ayat 7 berkata, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi sama-sama apa? Kedua perahu itu dengan ikan hingga apa? Hampir tenggelam. Waktu Petrus mengangkat ikan, ayat 6 berkata jalannya hampir koyak. Dan waktu dia lihat begitu banyak ikan, Alkitab berkata dia beri tanda pada teman yang lain, Yohanes dan Yakobus, perahu yang kedua, supaya mereka membantu untuk mengangkat ikan yang mereka dapat hari itu. Dan dua perahu itu ketika menampung ikan yang diterima, Alkitab berkata perahu mereka hampir. Sekarang saya tanya, seandainya hari itu Petrus tidak mau membagi berkat itu dengan Yohanes dan Yakobus, seandainya hari itu Petrus berkata, saya ambil semua sendiri, nanti Yohanes Yakobus korupsi, mana tahu saya. Karena dia tidak mau membagi, dia mencoba mengambil semua ikan itu, maka perahu Petrus akan apa? Tenggelam. Kalau Anda tenggelam oleh berkat Tuhan, catat baik-baik, yang salah bukan berkatnya, yang salah adalah serakahnya.
Anda tenggelam karena berkat Tuhan. Yang salah bukan berkat Tuhannya. Yang salah sebab Anda tidak pernah mau membaginya dengan orang lain. Itu sebabnya saya percaya ketika Tuhan memberkati seseorang, Dia bukan hanya memberi bagian orang itu, tetapi Dia menitipkan juga bagian orang lain kepada Anda dan saya, supaya sesudah diberkati kita mau membaginya dengan orang lain. Amin, 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 amin. Kalau Anda tidak mau bagi, jala Anda sobek. Kalau Anda tidak mau bagi, perahu Anda tenggelam. Yang salah bukan berkatnya, yang salah adalah responnya. Kamu yang serakah, kamu yang tidak membagi. Oh, karena saya diberkati Tuhan, istri Anda selingkuh. Yang salah bukan selingkuhnya, yang salah adalah Anda yang tidak pernah mau membagi dengan orang lain. Yang salah adalah Anda yang tidak pernah mau menyadari bahwa Tuhan selalu ketika memberkati seseorang, Dia ikut menitipkan berkat orang lain kepada kita, supaya kita belajar menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya Ahok seringkali mengutip kalimat itu. Mau tahu karakter orang yang sesungguhnya, mau tahu sifat manusia yang sesungguhnya, beri dia kekuasaan, beri dia uang, maka Anda akan melihat sifat manusia yang sesungguhnya. Betul. Sungguh benar. Kalau Anda kaya, Anda berkuasa, tiba-tiba Anda suka selingkuh. Dengar baik-baik. Bukan nanti kaya baru Anda suka selingkuh. Sebenarnya waktu masih miskin Anda juga suka selingkuh, cuma karena masih miskin kan? Kalau waktu Anda kaya, Anda sombong, saya mau dengar baik-baik, catat baik-baik. Bukan nanti berhasil berkuasa kaya baru Anda sombong. Enggak. Justru dari dulu waktu Anda nggak punya apa-apa, Anda sudah sombong. Hanya Anda nggak bisa sombong karena tidak punya apa-apa. Uang hanya menyatakan apa yang sesungguhnya ada dalam hati manusia. Kalau Anda sombong, Anda sesungguhnya memang sudah sombong dari dulu. Kalau Anda suka tipu dari dulu, memang Anda sudah suka tipu. Kalau Anda selingkuh, memang dari dulu memang sudah mata keranjang. Tidak usah kasih alasan. Uang hanya menyatakan siapa kita sesungguhnya. Dan kalau Anda tenggelam, jangan pernah salahkan berkat Tuhan. Salahkan Anda yang serakah, yang tidak pernah mau belajar menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nomor 2, respon yang kedua, lihat ayat 8. Ini yang saya suka lagi. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun apa? Tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Respon kedua dari menerima berkat adalah semakin kita diberkati Tuhan, seharusnya kita semakin tersungkur di hadapan Tuhan. Semakin banyak pertolongan Tuhan, seharusnya semakin banyak ucapan syukur kita. Semakin banyak pertolongan Tuhan, seharusnya semakin rendah hati kita. Semakin banyak berkat Tuhan, seharusnya semakin tinggi tangan kita terangkat. Semakin banyak berkat Tuhan dalam hidup kita, seharusnya kita semakin setia mengikuti Dia, tersungkur. Bukan hanya tersungkur, Petrus berkata, Tuhan, jauhlah daripadaku sebab aku orang berdosa. Hari ini terbalik. Makin kaya merasa makin suci, makin kaya merasa makin benar, merasa makin kaya merasa makin hebat. Sehingga bukan hanya orang yang coba diatur, bukan cuma pegawai coba diatur, pendeta juga coba diatur, bahkan Tuhan pun Dia mau atur. Seharusnya kita berkata seperti Simon, Tuhan, jauhlah daripada aku sebab aku orang berdosa. Semakin diberkati Tuhan, seharusnya kita semakin melihat kekurangan kita di hadapan Tuhan. Hari itu Simon Petrus sadar, betul, tangannya lah yang menarik jala hari itu. Betul, perahunya lah yang menampung jala hari itu, menampung ikan hari itu. Betul, bahwa dialah yang menebarkan jala hari itu. Tetapi sekalipun dia yang menebarkan jala, tenaganya yang menarik jala, perahunya yang menampung ikan, tetapi berkat itu datang bukan karena dia, bukan karena kekuatannya, bukan karena perahunya. Semua itu datang karena Tuhan. Ini respon yang harus dipunyai.
Semakin diberkati, semakin rendah. Semakin diberkati, makin tersungkur. Semakin diberkati, semakin memuji Tuhan. Semakin diberkati, semakin melihat bahwa semua bukan karena kekuatan saya. Semua hanya karena Tuhan. Anda bilang kalau begitu tujuan dari mendengar firman adalah taat, setelah taat diberkati. Dan waktu diberkati saya belajar jadi berkat. Waktu diberkati saya belajar tersungkur merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itukah tujuan mendengar firman? Belum. Sebab ayat 11 Lukas tutup dengan setelah yang ketiga. Dan sesudah. Setelah apa? Setelah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Ada apa di perahu? Berkat Tuhan yang berkelimpahan. Ini tujuan akhir mendengar firman. Alkitab berkata mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Apa tujuan mendengar firman? Taat. Setelah taat, diberkati, lihat hasil. Setelah diberkati, lihat hasil, respon dengan benar. Setelah itu apa? Meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Itulah terakhir dan tujuan terakhir mengikut Yesus. Tetapi untuk mengikut Yesus ada satu syarat. Syaratnya apa? Meninggalkan segala sesuatu. Tolong catat baik-baik. Lukas berkata bahwa Petrus meninggalkan segala sesuatu bukan waktu dia tidak punya apa-apa. Lukas mencatat waktu Petrus meninggalkan segala sesuatu bukan waktu dia gagal. Lukas mencatat bahwa Petrus meninggalkan segala sesuatu bukan waktu dia sementara tidak berhasil. Ingat bahwa Petrus meninggalkan segala sesuatu bukan waktu dia gagal. Justru dia sementara memecahkan rekor pendapatan hari itu seumur hidup jadi nelayan. Belum pernah ada. Ingat bahwa Petrus meninggalkan segala sesuatu bukan waktu dia tidak punya apa-apa. Tapi justru dia meninggalkan segala sesuatu waktu dia punya segala-galanya. Bapak Ibu, meninggalkan segala sesuatu waktu tidak punya apa-apa gampang. Pak Pendeta, kalau tahu Pak Pendeta dari dulu ya Pak Pendeta khotbah bilang jangan terlalu banyak mengandalkan manusia Pak Pendeta. Kalau saya dengar itu khotbah dari dulu. Saya taat itu dari dulu Pak Pendeta. Saya gak bakal ditipu orang Pak Pendeta. Benar Pak Pendeta, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Benar Pak Pendeta, manusia memang ular semua. Ular, haleluya. Anda bilang begitu sebab Anda sudah ditipu teman Anda toh. Coba waktu Anda lagi baik-baik dengan teman Anda, dia ajak Anda pergi kemana-mana makan di restoran mewah, pendeta berkata hati-hati. Jangan mengandalkan manusia sebab orang itu terdengar banyak suka tipu kanan tipu kiri. Hati-hati. Anda jawab apa? Pak Pendeta, firman Tuhan berkata jangan menghakimi. Pak Pendeta, kalau Tuhan memberkati orang, dia memberkati seseorang, dia pakai orang lain untuk memberkati kita Pak Pendeta. Makanya jangan menghakimi Pak Pendeta. Iya toh? Waktu dia lagi mulut manis sama Anda, kan Anda bilang begitu sama pendeta. Nanti kalau sudah habis ditipu habis-habisan baru Anda berkata manusia memang ular, haleluya. Waktu Anda lagi punya segala-galanya, pendeta berkata, hati-hati kalau punya segala-galanya, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan, jangan lupa Tuhan. Enggak apa-apa, pendeta enggak pernah lupa Tuhan, walaupun badan enggak ada di gereja, tetap mata lihat YouTube. Iya toh? Tapi kalau sudah habis, benar-benar habis, baru Anda berkata, Pak Pendeta, saya nyesal Pak Pendeta. Dulu karena terlalu memberhalakan uang, makanya jatuh. Memang benar, yang bisa ngalahin Tuhan cuma mamon. Ini Pak Pendeta nyesal, saya nyesal. Anda nyesal sama sudah habis toh. Waktu Anda di atas orang tegur Anda, waktu Anda di atas orang nasihati Anda mau dengar? Yang penting perpuluhan masuk Pak Pendeta nggak apa-apa, udahlah nggak apa-apa. Biar saya kerja cari uang, Pak Pendeta yang cari jiwa. Tapi setelah habis baru Anda nangiskan. Meninggalkan segala sesuatu waktu Anda tidak punya apa-apa gampang. Meninggalkan segala sesuatu waktu Anda punya segala-galanya nggak pernah gampang. Di sini kita harus belajar. Kita boleh kaya,
tapi jangan pernah terikat dengan kekayaan. Boleh berhasil, tapi jangan pernah terikat dengan keberhasilan. Boleh berkuasa, tapi jangan pernah terikat dengan kekuasaan. Boleh terkenal, tetapi jangan pernah terikat dengan popularitas. Anda boleh punya segala-galanya, tapi Anda tidak terikat dengan segala-galanya. Sebab ikatan kita cuma satu, Yesus. Itu sebabnya Lukas harus menambah satu kata penting tadi, tersungkur. Petrus harus tersungkur. Kenapa tersungkur? Sederhana, sebab kita mau jalan ikut Yesus. Stamina mengikut Yesus tidak pernah lahir dari kekuatan pribadi. Stamina mengikut Yesus hanya lahir dari lutut yang tersungkur di hadapan Tuhan. Stamina untuk berjalan dengan Yesus, Anda boleh berjalan dengan Yesus 1-2 hari, 1-2 tahun, 1-2 minggu. Anda bisa berjalan 1-2 bulan dengan Yesus dengan kekuatan sendiri. Bisa. Tapi ada satu titik, satu perbatasan yang Anda tidak akan pernah bisa lewati. Sebab Anda hanya bisa berjalan mengikuti Yesus hanya dengan satu kekuatan, lutut yang tersungkur di hadapan Tuhan. Anda mau kuat dalam hidup ini, tersungkur. Anda mau mampu dalam hidup ini, tersungkur. Anda mau bisa melewati tantangan dalam hidup ini, tersungkur. Anda mau lihat mujizat pertolongan Tuhan terjadi dalam perjalanan hidup Anda, tersungkur. Sebab hanya lutut yang bersujudlah yang bisa membuat kita terus mengikuti Yesus sampai akhir. Haleluya. Syadabatak. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah harus menderita dalam dunia, oh saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun harus susah, meskipun harus susah, oh menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Satu kali Elia lemah, dan hari itu Tuhan utus malaikatnya 3 kali, bilang sama Elia, bangunlah makanlah, bangunlah makanlah.
Makan bicara tentang perjamuan kudus, keintiman dengan Tuhan. Sebab stamina rohani kita hanya datang dari keintiman dengan Tuhan. Anda bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya supaya saya kuat. Kekuatan bukan datang dari saya. Kekuatan datang dari lutut yang bersujud di hadapan Tuhan. Anda baca ketika Daud sementara ada di Siklak dan lihat semua harta bendanya habis, istri dan anak-anaknya diculik, Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya. Hari itu saya suka, entah kenapa saya suka. Hari itu Daud bukan berkata beri belas kasihanmu padaku. Hari itu Daud bukan belajar untuk minta Tuhan menguatkan dia, tapi hari itu Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya. Dan hari itu saya percaya bagaimana caranya Daud tersungkur. Daud tersungkur sebab kekuatan hanya datang dari lutut yang bersujud. Ada bilang, Pak Pendeta doa buat saya, kami hanya bisa doa. Tapi kekuatan sesungguhnya lahir dari lutut yang bersujud di hadapan Tuhan. Hari ini maukah Anda tinggalkan segala sesuatu? Semua ikatan kita lepas. Itu sebabnya Paulus berkata hanya ada satu ikatan kita, yaitu dengan Yesus. Itu sebabnya Paulus berkata Galatia 3 ayat 1, dia berkata, siapakah yang sudah mempesonakan engkau? Siapakah yang sudah menyilaukan engkau lebih daripada Kristus, yang secara terang-terangan kami nyatakan kepadamu? Paulus marah. Dia marah sebab dia melihat bahwa mata rohani jemaat Galatia hari itu disilaukan, bukan dipesonakan, bukan dengan keindahan Kristus, bukan dengan salib Kristus, tetapi mereka dipesonakan dengan banyak hal. Dunia sudah menarik mereka jauh dari Tuhan. Secara aktivitas saya percaya mereka masih terlihat rohani, tapi hari itu ikatan dalam hati mereka sudah mulai banyak. Mulai terikat dengan pekerjaan. Mereka mulai terikat dengan kesombongan. Mereka mulai terikat dengan kekayaan. Mereka mulai terikat dengan kekuasaan. Mereka mulai terikat dengan tabiat yang lama, tradisi yang lama, kebiasaan yang lama. Paulus harus berkata, siapa yang mempesonakan engkau lebih daripada Kristus? Salah satu suratan Paulus yang paling kasar, salah satu suratan Paulus yang paling keras adalah surat Paulus kepada jemaat Galatia. Dia marah. Dia berkata, engkau yang memulai dengan roh, haruskah engkau mengakhiri dengan daging? Hari ini saya mau berkata, seandainya sekali lagi hari ini ada yang mau mendengar, bukan hanya Yesus yang bicara, tapi Yesus yang berkata. Anda mulai berjalan dan Anda bilang, saya mau melepaskan segala sesuatu ikatan dan mulai berjalan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Itu yang Paulus katakan dalam Efesus, pedangkah, aniayakah, penderitaankah, semua hal yang burukkah, semua hal yang disebut kekayaan dan baikkah, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Hanya Yesus, 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 hanya Yesus. Sama-sama bangkit berdiri. Mari perbaharui iman kita di hadapan Tuhan. Bilang sama dia, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, meskipun harus susah, oh, menderita dalam dunia,
sampai selama-lamanya. Meskipun harus susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Angkat tangan kanan Anda tinggi di hadapan Tuhan. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Biarkan firman-Mu dimeteraikan hari ini ya Bapa. Biarkan cinta kami kembali lagi padamu. Engkaulah segala-galanya, Engkaulah segala-galanya. Yesus, 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 terima kasih. Pulihkan kemurnian gereja-Mu. Kembalikan kami pada cinta mula-mula kami ya Tuhan. Sebab hanya di dalam kasih-Mu lah kami bisa menjadi satu. Hanya dalam kasih-Mu lah kami bisa menjadi kuat. Hanya dalam kasih-Mu lah jalan kami tidak mencong kanan dan kiri. Hanya dalam kasih-Mu lah kami bisa membayar setiap harga dari sebuah kekudusan hidup. Kami perlu Engkau sekali lagi, jamah umat-Mu.
Hamba letakkan kebenaran firman Tuhan ini di tengah-tengah hati yang subur. Biarlah berbuah 30, 60, bahkan 100 kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kembali Engkau temukan di tempat ini umat yang radikal dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, dilawat, diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bantuan malam hari ini, amin. Terima kasih Pak Doni buat firman Tuhan malam hari ini. Sampaikan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan kita malam hari ini, ada pengumuman untuk Tuban Blessing hari Kamis tanggal 17 November 2022 jam 6 sore di tempat ini kita akan dilayani oleh Pendeta Ki Bagus Heriono dari Blitar. Ya, sekali lagi Tuban Blessing Kamis depan tanggal 17 November 2022 jam 6 sore di tempat ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ki Bagus Heriono dari Blitar. Dikabarkan kepada yang lain yang tidak hadir malam hari ini untuk kita boleh bersama-sama menikmati lawatan Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Demikian pengumuman, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Malam hari ini saya undang pelayan persembahan boleh maju ke depan. Kita akan memberikan terbaik buat Tuhan malam hari ini. Mari kita mau angkat persembahan kita malam ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Biarlah kami terus belajar buka hati kami Tuhan, mengerti akan rencana-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan. Dan biarlah Kau memberikan kemampuan buat kami untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui setiap tindakan kami, perkataan kami Tuhan. Dan banyak orang boleh menyaksikan, mengalami kasih-Mu melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ungkapan syukur kami malam ini. Kami rindu memberikan terbaik buat Engkau Bapa. Memberkati tangan-tangan yang terangkat yang siap memberi ya Tuhan. Melalui persembahan ini kami percaya Tuhan, setiap kehidupan kami boleh diberkati dan menjadi saluran berkat-Mu. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, ubah hati kami Tuhan, pulihkan setiap hati kami malam ini. Oh haleluya, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat setia. Mau buka hati buat Tuhan, amin. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
Bapak Ibu Saudara, kami percaya Tuhan di hidupku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku Kembali kami boleh bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti untuk mengutus hamba-Mu, mengajar tentang jalan-jalan-Mu, supaya umat-Mu mengerti akan jalan-jalan-Mu yang menuju kepada kekekalan. Bahkan menjadi doa hamba-Mu ya Tuhan, limpahi kami dengan kekuatan yang dari Tuhan, supaya kemampuan kami tidak sekedar mendengar dan mengerti, namun biarlah kemampuan-Mu akan menopang kami untuk melakukan setiap apa yang Engkau perintahkan, sehingga Engkau akan menyatakan isi janji-Mu yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati hidup nikahnya, Engkau berkati pelayanannya, dan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu atas hidupnya, sehingga kesehatan dan keteguhan dan kesetiaan akan terus menyertai di dalam iringnya kepada Engkau. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Tuhan, Engkau sangat mengasihi mereka. Mampukan mereka untuk berani bertindak, bersekutu dengan Engkau lewat ibadah raya di tempat ini. Sehingga mereka dapat bersekutu satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, saling menghibur, dan saling meneguhkan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dengan hati yang percaya, dan arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Maka diberkatilah engkau ketika datang dan pulang. Lindungan kuasa nama Tuhan Yesus dan pimpinan Roh Kudus menyertaimu. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil. Engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat